Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana kita mengenal lebih dekat sosok Nabi kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ini diantara sebab tumbuhnya rasa cinta, menguatnya keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang stempel kenabian. Kita masuk kepada hadis ke-21. Kisahnya Salman Al-Farisi. Dalam riwayat ini ada seorang rawi yang disebut oleh para ulama sadukun yahim. Tapi riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan yang lain. Berkata penulis rahimahullah, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Khuraith Al-Khuza'i qala haddathana Ali ibnu Husain ibni Waqidin qala haddathani abi qala haddathani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu abi yakni Buraidah radhiyallahu anhu yaqulu. Sahabat Buraidah menceritakan tentang keislaman sahabat Salman. Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun. Telah datang Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW ketika beliau datang di Madinah.
Salman Al-Farisi, yang nanti juga akan disebutkan, yang waktu itu menjadi budak orang Yahudi, mendengar berita kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Di mana Salman Al-Farisi telah berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Yang dari para pendeta itu, Salman mendapatkan ilmu tentang akan datangnya Nabi yang terakhir. Dengan beberapa ciri. Di antaranya dia tidak memakan sedekah, tapi makan apa? Hadiah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah adanya stempel kenabian. Maka Salman mulai menguji ilmu yang dia dapatkan dari pendeta-pendeta sebelum dia menjadi budaknya orang Yahudi. Maka datanglah Salman membawa makanan, di mana makanan itu adalah rutab, kurma basah. Jadi sebelum kurma yang sudah bisa dinikmati, tapi dia tidak kering, dia masih basah, disebut rutab. Fawada'aha baina yaday Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Makanan tadi diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Salmanu, ma hadha? Wahai Salman, apa ini? Apa ini? Tentunya bukan jenis makanan apa, karena jelas makanan itu terlihat, gitu ya. Tapi untuk tujuan apa engkau berikan makanan ini? Maksud dari Nabi SAW. Faqala sadaqatun alaika wa ala ashabika. Ini sedekah untukmu dan para sahabatmu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, irfa'ha fa inna la na'kulus sadaqata. Beliau mengatakan, angkatlah makanan itu. Sesungguhnya kami di sini maksudnya siapa? Rasulullah SAW dan keluarganya. Karena ini di khususiyah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam riwayat yang lain ketika cucu beliau Hasan menemukan kurma kemudian hendak dimakan, maka Rasulullah mencegah, bah untuk tidak dimakan dan mengatakan apa? Inna la na'kulu sadaqah. Sesungguhnya kami tidak memakan sedekah. Qala farafa'aha. Akhirnya diangkat makanan tadi dari hadapan Rasulullah SAW. Faja'al ghadda bimithlihi. Maka kemudian datanglah Salman Al-Farisi al-ghad, esok harinya, bimithlihi, dengan yang makanan yang serupa. Fawada'aha baina yaday Rasulullah SAW. Sama diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Salman. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini wahai Salman? Apa ini lagi-lagi apa tujuan kamu memberikan ini? Faqala hadiyatun laka. Ini hadiah untukmu. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi ubsutu.
Ketika disebutkan bahwa ini adalah hadiah untukmu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ulurkanlah tangan kalian. Artinya beliau mengajak mereka makan bersama, yaitu beliau juga ikut makan. Thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulullah SAW. Nah, di momen makan bersama itulah Salman Al-Farisi berkesempatan untuk melihat stempel kenabian. Setelah melihat stempel kenabian, fa'amana bihi. Dia telah membuktikan 3 tanda tadi: tidak makan sedekah, makan hadiah, dan stempel kenabian sesuai berita yang dia dapatkan dari guru-gurunya sebelumnya. Maka berimanlah Salman. Dan di sini ada tersirat faidah bahwa keimanan itu dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan 4 kewajiban setiap kita, setiap muslim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masaila. Ketahuilah bahwa kita punya kewajiban mempelajari 4 hal. Apa itu? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ats-tsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat adalah bersabar atas gangguan padanya. Kemudian dalilnya apa? 4 kewajiban ini. Wa dalilu qaulu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Beliau menyebutkan kewajiban yang pertama adalah ilmu dengan dalil apa? Illa alladhina amanu. Apa kaitannya iman dengan ilmu? Bahwa iman tidak bisa dibangun kecuali dengan ilmu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, meskipun dia seorang budak, tapi karena dia memiliki ilmu tentang kenabian Nabi SAW, kemudian ilmu itu dia amalkan, dia buktikan, maka disitulah dia akhirnya mendapatkan keimanan yang benar. Maka ini menjadi motivasi bagi kita yang ingin mengokohkan, menguatkan keimanan kita. Kuncinya ada dalam apa? Semangat kita dalam belajar. Karena ilmu inilah yang akan menjadi perantara, menjadi sebab keimanan kita. Kemudian diceritakan selanjutnya, wa kana lil yahudi. Dan dahulu kala Salman itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW bikadha wa kadha dirhaman. Maka dibelilah Salman tadi oleh Rasulullah SAW dengan sekian dan sekian dirham. Ala an yaghrisa lahum nahlan. Ditambah dengan apa? Perjanjian mukatabah dalam beberapa keterangan untuk menanam bagi orang-orang Yahudi ini bibit kurma. Nah, kurma bisa ditanam dengan 2 jenis, yaitu dengan bijinya atau dengan tunasnya. Karena kurma itu bertunas seperti pisang. Faya'mala Salmanu fihi hatta tut'ima.
Maka Salman pun beramal dalam tugas menanam pohon kurma tadi sampai berbuah. Fagharasa Rasulullah sallam an-nahla. Maka Rasulullah pun membantu menanam kurma tadi. Syekh Abdul Razak menerangkan ada perjanjiannya itu sekitar 200 sampai 300 pohon kurma. Maka para sahabat membantu menanam bibit-bibit kurma tadi, termasuk Rasulullah. Illa nahlatan wahidatan gharasaha Umar. Kecuali ada satu bibit kurma yang ditanam oleh sahabat Umar. Fahamalat nahlu min amiha walam tahmil nahlatun. Dan subhanallah, disinilah mukjizat Rasulullah. Kurma-kurma yang ditanam oleh Rasulullah langsung berbuah tahun berikutnya. Padahal kurma sekarang pun butuh beberapa tahun untuk bisa berbuah, sebagaimana pohon-pohon buah yang lain. Kecuali ada satu pohon kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hadhihi an-nahlati?" Maka Rasulullah bertanya, ada apa dengan satu pohon kurma ini? Yang lainnya berbuah, yang ini tidak berbuah. Faqala Umar, ya Rasulullah, ana gharastuha. Maka Umar radhiyallahu anhu menerangkan, wahai Rasulullah, saya yang menanamnya. Enggak ngeles. Fanaza'a Rasulullah sallam fagharasaha fahamalat min amiha. Maka kemudian dicabut oleh Rasulullah sallam, ditanam kembali oleh beliau, kemudian berbuah di tahun berikutnya. Maka subhanallah, ini mukjizat Rasulullah SAW dan kedekatan Rasulullah SAW dengan sahabat siapa? Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah SAW sendiri yang memerdekakannya dan membantu menyelesaikan perjanjian dengan orang Yahudi. Maka inti dari kisah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adanya stempel kenabian. Yang itu sudah disebutkan pada kitab-kitab umat sebelum umat Islam ini. Di mana Salman mendapatkan berita dari para pendeta. Di tempat dia dulu ikut dengan pendeta-pendeta tersebut. Kemudian beralih kepada hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr ibn Waddah qala haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrat al-Awfi an Abi Nadrat al-Awqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallam, yakni khataman nubuwah. Seorang tabi'in yaitu Abu Nadrah berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang stempel Rasulullah SAW. Maksudnya stempel kenabian. Karena Rasulullah SAW punya stempel berupa cincin yang digunakan untuk stempel surat menyurat. Maka di sini ditambahkan, maksud stempel di sini adalah stempel kenabian. Faqala, maka Abu Sa'id al-Khudri berkata, kana fi dhahrihi bid'atan nashizatan. Maka disebutkan bahwa stempel itu ada di punggung beliau.
segumpal daging yang menonjol. Ini menguatkan keterangan-keterangan sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih dikatakan oleh Imam Muslim juga, qala hadatsana Ahmad ibn Miqdam Abul Ash'ath Al-Izli Al-Basri qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Asim Al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis qala ataitu Rasul radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Sarjis bercerita, ataitu Rasulullah sallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku mendatangi Rasulullah sallam dan beliau dalam keadaan apa? Di tengah-tengah para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi. Maka aku pun apa? Mengelilingi demikian dari arah belakang beliau. Jadi ketika beliau SAW berada di tengah-tengah para sahabat, sahabat Abdullah bin Sarjis ini apa? Mundar-mandir di belakang Rasulullah SAW. Fa'arafa alladhi urid. Maka Rasulullah peka dengan yang terjadi di sekitarnya. Beliau melihat orang ini mondar-mandir di belakang beliau, maka beliau pun tahu yang aku inginkan. Falqar rida'a an dhahrihi. Maka beliau pun melempar, ini kalau arti letter lux artinya membuka ar-rida, selendang atau pakaian bagian atas dari punggung beliau. Kita kemarin katakan beliau mengatakan hullah itu apa? Pakaian yang terdiri dari dua potong, bawahan dan atasan, sarung dan rida. Maka beliau lepaskan tadi selendang dari punggungnya. Fara'aitu mawdhi'al khatami ala katifaihi mithlal jum'i hawlaha hilanun ka'annaha tha'alilun. Maka aku melihat, fara'aitu mawdhi'a, tempat al-khatami. Tempatnya apa? Stempel tadi. Ala katifaihi, di antara kedua pundak beliau. Mithlul jum'i, seperti apa? Sejumut. Jum'i itu dari kata jama'a, artinya ketika jari-jari itu dikumpulkan. Sejumput begitu ya. Haulaha khilanun, hilan adalah apa? Sejenis rumputan yang berbau wangi. Ini. Ka'annaha tha'alil. Tha'alil adalah bagian tubuh yang menonjol, gitu ya. Faraja'tu hatta staqbaltuhu. Maka aku kembali, maksud kembali beralih posisi. Tadi kan apa? Mondar-mandir di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau beralih posisi hatta staqbaltuhu, sampai aku menghadap beliau.
Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Maka aku pun mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Faqala walaka. Maka Rasulullah menjawab, demikian pula untukmu. Untukmu siapa? Untuk si Abdullah ibn Sarjis tadi. Faqala al-qawmu. Maka berkatalah al-qawm, orang-orang. Orang-orang maksudnya siapa? Murid-muridnya Abdullah ibn Sarjis ketika mendengarkan cerita ini. Astaghfara laka Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW itu telah mendoakan ampunan untukmu? Faqala na'am. Iya. Iya. Itu ya. Walakum. Demikian pula apa? Kalian. Jadi kabar gembira yang dibawa oleh Abdullah ibn Sarjis untuk kita semua. Ketika murid-muridnya mengatakan, wah, Masya Allah, kamu didoakan langsung oleh Rasulullah SAW ampunan. Maka beliau pun membesarkan hati murid-muridnya. Demikian pula kalian. Kalian itu sudah didoakan. Asalkan memenuhi syaratnya tentunya. Apa buktinya kalau kita ini sudah didoakan oleh Rasulullah SAW? Tsumma tala hadhil ayata. Kemudian beliau membaca firman Allah di surat Muhammad ayat 19. Di mana Allah telah memerintahkan kepada nabinya, dan ini tentunya sudah dilaksanakan, apa itu? Wastaghfir li dzambika. Dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang beriman, dan laki-laki beriman, dan wanita-wanita yang beriman. Subhanallah. Maka dalam hadis dikatakan apa? Kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku ini dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali mereka yang menampakkan dosanya. Para sahabat ketika mendengar hadis ini kaget. Mereka mengatakan, siapa di antara kami yang menampakkan dosanya? Nah, itu dulu. Kalau sekarang ya banyak sekali, gitu ya. Orang yang tidak malu melakukan dosa. Nasallahu salamah wal afiyah. Maka kemudian Rasulullah menerangkan bahwa ada di antara manusia yang berbuat dosa di malam hari. Allah sudah menutup apa? Dosanya tadi. Kemudian dia menceritakannya di siang hari. Maka hati-hati tentang bernostalgia dengan dosa. Cukuplah orang lain yang menjadi ibrah. Cukuplah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu menjadi apa? Pelajaran bagi orang lain. Tidak perlu kita membongkar masa lalu kita dan memberikan pelajaran orang lain. Takutnya kita apa? Sedang menceritakan dosa kita. Nas'allahu salamah wal afiyah. Taib. Hadis ini menutup bab yang kedua, yaitu tentang apa? Stempel kenabian. Kita beralih kepada bab yang ketiga. Ini sebenarnya juga masih berbicara tentang fisik Rasulullah SAW, lebih spesifik lagi
Bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebutkan apa-apa yang datang, dalil-dalil yang datang dalam pembahasan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian tentu penulis sendiri. Qala hadatsana Ali bin Hujr. Qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita qala kana sya'ru Rasulullah sallam ila nisfi udhunaihi. Dahulu kala rambut Rasulullah SAW itu sampai setengah telinga beliau. Artinya ini pernah beliau itu rambutnya sampai setengah telinganya. Karena di dalam riwayat yang lain juga kita dapati rambutnya lebih dari telinga beliau. Hampir mencapai pundak beliau. Bahkan sebagian riwayat kemarin sudah kita baca sampai ke pundak beliau. Yadribu mankibaihi. Maka menyatukan hadis-hadis ini adalah seorang sahabat ini menceritakan satu keadaan, sahabat yang lain menceritakan keadaan yang lain. Sesuai keadaan yang mereka lihat masing-masing. Kemudian hadis yang kedua. Hadis kedua ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat, termasuk riwayat penulis di sini. Qala haddatsana Hannad ibn Sari. Qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisham ibn Urwah an abihi. Siapa bapaknya? Urwah ibn Zubair, keponakannya dari Ummul Mukminin Aisyah. Urwah ini tabi'in. Kalau kakaknya Abdullah ibn Zubair sahabat. Ya. An Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahidin. Nah, ini ilmu dewasa begitu ya, yang belum cukup umur. Belum boleh bahas ini ya. Ya. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kuntu aghtasilu, aku dulu mandi. Aku wa Rasulullah SAW, ditegaskan aku dan Rasulullah SAW min ina'in wahidin, dari satu bejana yang sama. Jadi para suami, para istri begitu ya. Keharmonisan rumah tangga itu perlu diusahakan. Jadi bukan hanya sebuah mimpi di awang-awang gitu ya, tanpa pernah diusahakan. Rasulullah SAW gitu ya, di usia 50 tahun, karena beliau kan berkumpul dengan istrinya di umur 53 dengan Aisyah radhiyallahu anha, sampai wafatnya di usia 63 tahun. Begitu banyak kita membaca romantisme rumah tangga beliau, karena itu yang akan membangun keharmonisan dalam rumah tangga, membangun cinta, kesatuan langkah dan seterusnya. Maka salah satunya ini, gitu ya. Tapi Ustaz sudah ada anak, sudah ada apalagi sudah ada putu, gitu ya. Ya sudah, anaknya kasih sangu, gitu ya. Suruh beli bakso sana di Ngawi,
kepala sapi di Ngawi kan gitu. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Kemudian ketika mandi, tentunya melihat langsung rambut Rasulullah SAW tanpa diikat imamah, tanpa tertutup surban. Maka Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan rambut beliau itu di atas jummah dan di bawah wafrah. Jummah dan wafrah sudah diterangkan di hadis nomor 4. Silahkan dicek kembali, gitu ya. Bahwa jummah atau Syekh Abdul Razak waktu itu menyebutkan ada 3 sifat tentang rambut Rasulullah, yaitu jummah, wafrah, dan lammah atau limmah. Wafrah adalah ketika rambut lebih dari telinga, itu dikatakan wafrah. Limmah sama maknanya, baik yang sampai ke pundak ataupun tidak. Jadi kalau rambut itu melebihi dari telinga disebut wafrah. Disebut juga limmah. Tapi kalau limmah itu berkemungkinan sampai ke pundak. Kalau sudah sampai di pundak disebut jummah. Maka oleh Ummul Mukminin Aisyah disebutkan bahwa rambut tadi di atasnya jummah, tidak sampai ke pundak, tapi di bawahnya wafrah. Artinya apa? Lebih dari daun telinga. Nah, ini pun lagi-lagi apa? Satu keadaan yang diceritakan oleh sang istri radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Abu Qatn qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu. Sahabat Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu bercerita, qala kana Rasulullah SAW marbu'an. Nah, hadisnya sudah berlalu. Dahulu kala Rasulullah SAW itu marbu'. Apa itu marbu'? Rab'ah, yang perawakannya sedang. Tapi maksud sedang di sini apa? Lebih dekat kepada tinggi, tapi bukan tinggi yang berlebihan. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara kedua pundaknya, artinya berdada bidang. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi. Dan dahulu kala jummatuhu, lihat di sini digambarkan rambutnya dengan kalimat apa? Jummah. Rambut yang mencapai pundak, itu mengenai apa? Kedua telinganya. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Wahb bin Jarir ibn Hazim. Qala haddatsani abi an Qatadah. Qala qultu li Anas. Tabi'in Qatadah, Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, qultu li Anas, aku mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
kaifa kana sya'ru Rasulillah sallam. Bagaimana dulu rambut Rasulullah SAW itu? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Ini sudah berlalu tanpa dialog ini. Tidaklah rambut Rasulullah SAW itu keriting sekali. Tidak pula lurus kaku. Apa kesimpulannya kemarin? Rambutnya ikal, gitu ya. Ada sedikit keritingnya. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Dahulu kala rambutnya mencapai kedua cuping telinganya. Lagi-lagi ini menerangkan kondisi beliau dalam satu keadaan sebagaimana keterangan Syekh Abdul Razak di sini. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Ummu Hani menceritakan qadima Rasulullah Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira. Qadima Rasulullah, datanglah Rasulullah Makkah ke Makkah qadmatan, suatu ketika. Walahu arba'u ghadaira, dan beliau memiliki 4 ghadair. Apa itu 4 ghadair? 4 dhafair, dhafrah, 4 ikatan rambut. Nah, sebelumnya kita pernah membaca bahwa beliau mengikat rambutnya menjadi 2. Farraqahu firqatain. Nah, di sini beliau mengikatnya menjadi 4 ikatan. Ini pun menceritakan satu keadaan. Yang mana kalau kita melihat di sini, kadang beliau membiarkan rambutnya terurai. Kadang mengikatnya dengan 2 ikatan. Dan kadang mengikatnya menjadi 4 ikatan. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna sya'ra Rasulullah sallam kana ila ansafi udunaihi. Dahulu kala rambutnya Rasulullah itu sampai ke tengah-tengah kedua telinganya. Kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhri qala haddatsana Ubaidillah bin Abdullah bin Ubbah an Ibni Abbasin. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam kana yasdilu sya'rahu. Dahulu kala Rasulullah sallam itu mengurai rambutnya. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Sedangkan orang-orang musyrik dulu itu membelah rambut mereka. Artinya menjadikan 2 ikatan. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum. Dan dahulu kala ahlul kitab itu mengurai rambut mereka.
wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Maka Rasulullah menyukai untuk menyamai ahlul kitab pada apa yang tidak diperintahkan di dalamnya dengan sesuatu pun. Artinya Rasulullah menyukai ahlul kitab dalam bertindak tanduk mereka selama tidak ada larangan, yang bukan ciri khas peribadatan mereka, tidak menjadi identitas mereka. Karena hukum asalnya kita ini diperintahkan untuk khaliful Yahuda wan Nasara, selisilah orang Yahudi dan Nasrani dalam simbol-simbol mereka. Makanya seorang laki-laki diperintahkan untuk memotong kumis, membiarkan jenggotnya. Karena ahli kitab melakukan yang berkebalikan. Mereka membiarkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Dan itu menjadi ciri mereka, sebagai identitas mereka. Maka pada hal-hal yang kita tidak dilarang, tidak diperintahkan, dan bukan identitas keagamaan mereka, kita boleh meniru mereka. Thumma faraka Rasulullah SAW ra'sahu. Kemudian Rasulullah SAW membelah, artinya menjadikan dua, ra'sahu kepalanya, maksudnya rambut beliau. Dan kecenderungan Rasulullah SAW ini dikarenakan ahlul kitab, mereka punya kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian yang mereka amalkan adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagiannya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, an Ibrahim ibn Nafi al-Makki, an ibni Abi Najih, an Mujahid, an Ummi Hani'. Lagi-lagi ini riwayat Ummu Hani' tadi yang menceritakan, qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafair arba'in. Aku melihat Rasulullah memiliki 4 ikatan rambut. Nah, ini beberapa keterangan tentang panjang rambut beliau, kemudian ikatan rambut beliau. Kemudian nanti di bab berikutnya kita akan berbicara tentang masih rambut beliau, tentang menyisir rambut. Allahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Semakin kita kenal sosok siapa, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin mencintai dan mengimani beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.